wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Ngobrol Mistis. Kali ini kita kedatangan seorang teman. Dia mengeluhkan kepada kita bahwa kemarin di tempat pekerjaannya salah bawa sesuatu. Dan memang sekarang kelihatannya dia diikutin sama sosoknya siluman sebenarnya. Silumannya memang kurang baik kalau menurut kita. Kemarin sempat sama kita didiemin dulu karena takutnya membawa efek apa, atau misalkan dia bawa pesan apa yang mau disampaikan sama yang bersangkutan. Tapi kita lihat perkembangannya malah makin ngaco gitu. kurang ajar. Makin ngaco. Jadi sekarang kita coba mediasi, kita panggil makhluk ini maunya apa dan keinginannya apa. Nanti kalian lihat sendiri aja. Lu nyanyi sareng saha? Gimana ya teh? Biasa nyarios teh? Biasa nyarios? Badan udah broken teh? Sok nyarios sok meh terang. Di mana bedaya naon? Kedah kumaha? Ngapain di sini, ha? Bisa ngomong? Hah? Bisa ngomong? Bisa, sok atau ngomong. Dari mana? Kenapa bisa ngikut ke sini? Kenapa ngikut-ngikut? Hah? Gimana? Nuturkeun budak ieu. Dihasut maksudnya. Dihasut budak ieu. Nah, dapat dihasut budak ieu kunaon? Budak ieu na kunaon? Bet hayang ngahasut. Baong? Oh, bongana. Oh, emang kunaon budak ieu teh? Ngahareuyan budak ieu teh ningali atau kumaha? Micen. Ganggu baru didinya nanya. Ya. Oh, erek paeh ku pelakanana. Ek dipaehan ku pelakanana. Pelakanan apa emang? Hah? Jalanan kering dipaehan ke dalaman. Oh, tiga iya dipaehan ku bangsana bangsa urang meunang. Kamari si jeung nyaritakeun kan, kayak fotonya. Ya tuh kan biasa lah budak ieu mah. Kumaha tuh jelas? Rakyat mengerti.
berarti guna budak ieu nu mere nyaho mere dipaehan nya tuh enak mah tong motor deui nya kan cuma ke budak ini bejaan kayak di bejaan ku nu maneh aku maehanana gitu ku budak ieu kita mau ke hampura nya ya ya tuh didinya untung motor deui kita kublak ieu can di bejaan ya 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 keluar yang namanya kalau motor deui karunya budak kuring pae yakin ke dibejakeun tong kitu deui kitu nya nya kan kuduna nu maehanana mah nu maehanana bareng lain budak ieu ya kan kublak ieu di bejaan kebetulan ya ya yang keluar ya ini dibejakeun ya ku budak ieu ya gitu manusia keterangan meureun hapunten we meureun kami yang keterangan siap nuhun ya sisik orang itu maut kalau mau ke mana tuh dari meureunan ya kena mata pas guys ya sini hampura we terobongan masuk ke di anak didinya ge dawen paragina ka dinya tuh ya guys ya mau orang mau nurutkeun ka yang mana mau sisi karena itu kemana nu pae lupa ya tadi hitung sisiknya sampai hitung ya tong gitu atuh tong gitu tong yang gara-gara lah kurang mah geus laun kemana mah geus kurang kumaha tuh tong nyar-nyar ti omongin lah ya ngampura we atuh mun ieu mah pengertian oge meureun anjeunna kan Nah teman-teman, sekarang teman kita udah sadar. Jadi tadi memang kemasukan si sosok ular. Sosok ularnya berkaitan dengan yang kemarin diceritain kan. Gimana sih Jo awal mulanya sok Jo cerita? Nanti aku kirim gambarnya. Udah aku kirim belum? Belum ya, baru dikirim kemarin. Jadi tepatnya udah
udah dari seminggu ke belakang ya, dari seminggu ke belakang tuh di pekerjaan saya tuh dia tiap hari itu selalu ada ular, Nampak lah gitu ya. pasti nampakin ular. Ya dikiranya ular biasa lah ya, dikiranya ular biasa. Ya mungkin kalau saya juga menemukan waktu hari Sabtu, saya menemukan, cuma saya nggak dimatiin ularnya, saya buang aja lah, daripada nanti dimatiin takut jadi masalah gitu kan. Soalnya ular kan berbeda sama binatang lain gitu. Ada apa ya, ular itu bisa memberitahu siapa yang membunuh ularnya gitu. Makanya saya nggak matiin, saya buang. Nah kejadiannya waktu hari hari Senin ya yang saya cerita tuh. Waktu hari Senin, setelah saya libur hari Minggu, waktu hari Senin begitu saya kerja, saya nggak tahu ada berita bahwa ada ular yang dimatiin oleh satpam. Dan pas dilihat ternyata ularnya coraknya berbeda gitu, bukan seperti ular biasa gitu. Dari depan ke tengah itu ularnya itu seperti ular sanca gitu, tapi dari tengah ke belakang itu seperti ular kobra gitu. Makanya ini saya kok sedikit aneh gitu, ada ular yang berbeda bentuk seperti ini gitu, coraknya berbeda antara depan sampai tengah dan tengah ke belakang itu berbeda. Jadi seperti ada dua ular yang menyatu gitu seperti perkawinan mungkin ya, perkawinan antara ular ini dan ini. Tapi tidak mungkin sampai seperti itu gitu ini sampai terlihat jelas bahwa di tengah itu adalah perbatasan antara si corak warnanya gitu. Itu dimatiin sama satpam. Dan di situ saya merasa bahwa kok ada seperti ada dendam gitu, seperti ada dendam di situ. Makanya saya lihat dulu apakah ini memang ular asli atau bukan. Ternyata bukan. Itu jelmaan dari siluman penunggu dari situ. Karena jujur di tempat kerja saya yang dominan adalah kerajaan ular. Kerajaan ular di situ dominan sekali. Nah di situ saya berpikir bahwa jangan sampai berbuat apa-apa gitu, jangan sampai ada kejadian apa-apa di pekerjaan saya gitu karena ular tersebut mati. Ini yang saya pikirkan bahwa ini adalah anak dari ini ya, anak dari Ular. ratu ularnya. Ini sepertinya ini bakal terjadi sesuatu gitu. Makanya daripada apa-apa guys, jangan ini dulu lah, sok arek kumaha ke urang. Sama saya coba bilang sama anak-anak pekerjaan saya sama satpam, kalau nemu ular jangan dimatiin dulu gitu, cuma tidak diindahkan gitu lah. Saya udah pernah bilang beberapa kali, kalau ada ular jangan dibunuh gitu, biarin aja dulu. Kalau misalnya tangkap buang aja ke sawah gitu kan ibaratnya, karena di belakang juga ada sawah gitu. Di belakang pekerjaan ada kebunan sawah, udah buang aja ke sawah. Cuma ya mungkin mereka juga takut mungkin ya, karena ya ular kan takutnya berbisa, padahal enggak gitu yang dibunuh tuh. Nah makanya dari situ ini seperti ingin berperang sama orang-orang orang-orang sekitar kantor gitu. Karena apa? Karena anaknya mati gitu. Saya tuh ingin mencegah gitu, udah jangan gitu. Nanti saya bilangin ke teman-teman kantor saya. Cuma ya itu dia, sampai sekarang tiap hari masih ini ya, masih anak-anak dan pekerja lain juga masih sering melihat ya. Masih sering melihat ular. Kadang-kadang sampai biawak ada. Biawak, ular, burung hantu. Di pekerjaan saya itu ini nggak beres gitu, sampai binatang-binatang yang seharusnya nggak bisa berdampingan dengan manusia, ya bukan di tempatnya, ini malah sampai ke dalam ruangan. Yang ini yang anehnya tuh kok sampai dalam ruangan, nggak mungkin gitu. Karena dari karakteristiknya aja gitu, ular kan suka di tempat-tempat yang kering gitu kan, lebih suka di tempat-tempat yang lembab. Ini sampai ke dalam gitu, ada apa? Makanya yang saya takutkan itu daripada
ada kejadian kayak kesurupan gitu nanti di pekerjaan gitu atau misalnya ada yang tiba-tiba celaka jatuh atau gimana ya saya takutnya seperti itu gitu karena yang meskipun yang saya percaya jin itu nggak bisa nggak bisa berbuat banyak kepada manusia gitu nggak bisa sampai membunuh manusia karena ya yang membunuh ya kematian itu kan ada di tangan Allah gitu cuma untuk dendam mungkin bisa aja kan ya bisa mempengaruhi mental manusia gitu makanya yang saya takutkan seperti itu gitu cuma ya mungkin ada hal yang si ratu ular itu ada hal yang pengen dituju gitu ya ada tujuan lain gitu makanya dia ikut ke saya kayaknya dia juga pengen balas dendam sama salah seorang itu sama salah seorang ini ya gitu mungkin satpamnya gitu tapi janganlah ya takutnya seperti itu gitu tapi ke saya juga jelek nih asli jadi ya memang gitu memang kan binatang berbahaya ular tapi ya memang saling menghormati lah memang kemarin pas main kesini kamu kan Jo pas main kesini memang rasanya teh engap gitu saya teh engap ini ada yang beda gitu ada yang beda gitu. Cuman kemarin belum sempet kelihatan sosoknya apa gitu. Nah tadi Kang Adit apa yang dirasakan Kang Adit tadi pas datang kelihatan gak sosoknya? Kalau misalnya ngeliat sosoknya sih enggak sih cuman emang rasanya kayak pengap mungkin ya pengap terus agak mual juga gitu kan rasanya kayak gitu doang sih rasanya Gitu ya pastilah yang namanya aura negatif ya pasti nempelnya juga negatif sampai kejadian saya kan mimpi juga kan ya saya udah beberapa hari mimpi aneh terus mimpi berperang lah 3 hari saya mimpi berperang dan ya mimpi berperang terus gitu cuma saya nggak tahu ini perang itu perang dengan siapa saya nggak tahu cuma keadaannya semua yang saya kenal itu bawa senjata, bawa pedang dan tameng, kita pergi berperang, tapi nggak tahu berperang kemana. Dan yang parah tadi sebelum ini kan saya tidur dulu tadi jam 7:30 jam 7:30 saya tidur, saya mimpi saya bersetubuh dengan wanita. ya, memang gitu kan. Jadi, wanitanya cantik banget, wah serius itu wanitanya Jerman kan? iya, makanya saya yang aneh. Tapi si wanitanya pun tidak merasa ini loh, tidak merasa bahwa dia tuh melakukan sesuatu hal yang ini gitu ya, yang melakukan yang nggak ada penyesalan gitu sih wanitanya tuh seperti ya dia pengen gitu, gitu. Yang saya takutkan itu makanya saya sewaktu saya bangun setelah mimpi bersetubuh dengan wanita di rumah orang lain malah ya, di rumah ini tapi bukan di sini gitu, rumah dia kelihatannya besar gitu, mimpi bersetubuh dengan dia tapi dianya tidak merasa sedikit pun menyesal bahwa telah bersetubuh dengan saya, malah saya yang menyesal gitu. Begitu bangun saya merasa kok saya menyesal sekali gitu, makanya saya langsung ke sini, ini pasti ada yang nggak baik gitu, karena yang saya pikirkan gitu wanitanya pun di mimpi saya cuek lah. Iya, nggak merasakan seperti kok setelah bersetubuh dengan saya terus ketahuan dengan ya di mimpi ya, ini di mimpi saya bersetubuh dengan saya terus dilihat oleh orang banyak, orang rumah banyak, dan dia sama sekali nggak nggak kaget gitu, tidak malu, malah dia tetap meluk saya. Gitu. Masa yang saya aneh kok ini saya susah keluar, susah lepas dari dia di mimpi itu. Begitu mereka pergi, begitu ya rombongan di mimpi saya, begitu rombongan pergi baru saya lepas dari dia. Baru bisa lepas lagi. Ada kaitannya nggak mimpi dari Andi sendiri sama tadi sama si sosok ular itu, apakah dia emang pengen ngeganti anaknya karena udah dibunuh sama
si Andi gitu kan mimpi gitu kan, biar mungkin dari secara gaib Allah alam gitu kan, bikin lagi atau kayak gimana kan Allah alam gitu. Nah, menurut Andi gimana itu kalau misalnya kejadian mimpi ini gitu? Jadi memang menurut pengalaman secara mimpi bercinta lah kan, bisa dikatakan bercinta dengan sosok jin itu bisa jadi kalau jadi tujuannya teh menjalin kedekatan. Menjalin jadi seolah-olah dia tuh ingin bersatu raganya Andi untuk ngebalesin dendam si anaknya yang mati tadi gitu. Nah biasanya ini tuh dilakukan kalau misalkan kebanyakan sama maksudnya sama seorang wanita sama sosok makhluk gaib. Cuman sekarang posisinya dirubah, korbannya si Andi yang ngikutnya si Ruman itu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan si mimpi itu terus berjadi kelanjutan, kedekatan dan segala macam bisa jadi pengganti si anaknya tersebut gitu. Cuman secara logika, secara lebih detail menjelaskan si anaknya itu datang ke alam dunia juga nggak bisa ngejelasin karena memang ada beberapa kejadian yang kelahiran anak binatang yang abnormal itu mungkin bisa jadi salah satu ciri gitu. Gitu. Oke teman-teman, di episode kali ini cukup sekian. Satu pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian ini, kalau seandainya di tempat kerja kita, di tempat usaha, di tempat dagang, kita kan nggak pernah tahu di sekitar kita tuh ada siapa, ada makhluk yang seperti apa, punya aura seperti apa. Walaupun sebenarnya ada aura yang kurang bagus atau binatang yang kurang bagus, lebih baik jangan dibunuh. Terlepas dari binatang itu ditunggangi oleh sosok makhluk halus, tapi kita harus menghormati sesama makhluk ciptaan. Terlepas dari binatang itu titisan lah atau apa ya namanya, wujud lain dari sosok makhluk halus gitu. Kalau cicak ya? Ya. Kalau cicak mau mati ini. Janganlah dibunuh. Lebih baik kalaupun seandainya kita merasa terancam, lebih baik tangkap terus buang ke tempat yang seharusnya dia gitu. Oke teman-teman, episode kali ini cukup sekian. Saksikan terus channel Ngobrol Mistis di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.